Mubes ke-9 PMP Kota Batam 2025 yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 7 September 2025. Izin Bapak-bapak, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harapan kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Jangan lupa sambil tersenyum manis kita berkumpul penuh semangat dan kesatuan. Mubes PMP siap berjalan penuh harmonis. Saya lihat banyak yang sukses masalahnya di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bang Haji Samsul Ibrahim selaku SC pada kepanitiaan Mubes ke-9 PMP Kota Batam. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua PMP Kota Batam, Bapak Dr. Haji Suyono MAD. Kita juga doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati Sekretaris Mubes, Bendahara dan seluruh panitia yang hadir pada malam ini. Semoga semuanya yang hadir senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat PMP yang saya hormati, sahabat-sahabat panitia yang berbahagia. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi mohon dukungannya Dewan Pendiri. Jadi supaya Mubes ini betul-betul menarik gitu, betul-betul menarik untuk kita semuanya. Tidak monoton seperti itu. Kita cari inovatif, kita cari inovasi kebaruan, supaya proses-proses transisi kepemimpinan ini tidak monoton, tetapi betul-betul transformatif. Bagaimana kemudian gagasan-gagasan Ceketum itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diukur. Kapan misalnya legalitas gedung PMP itu bisa dilaksanakan? Ya, hari Ahad itu. Hari Ahad 7 September 2025. SK kami yang jadi pengurus SK kita yang masuk pengurus kota itu habisnya itu 3 Oktober. Nah, jadi memang 1 bulan sebelum SK habis sudah kita deklarasi Mubes. Jadi sekali lagi 7 September hari Ahad. Jadi sebulan lagi kurang lebih di Auditorium Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina. Tepat ketika mungkin sebulan yang lalu ya. Dan tentunya kenapa kita milih Ibnu Sina, satu dekat di tengah-tengah perkampungan Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar. Kita berharap untuk pengerahan pembukaan itu karena settingan kita acara itu pagi pembukaan itu muat di acara tersebut itu di auditorium itu setanya itu kurang lebih 390-380, jadi 400 pun bisa masuk gitu. Jadi peserta kan kalau dulatan semua kan 200, kalau dulatan semua itu. Ya, jadi 64 kelurahan, kemudian KSP kecamatan, ya kan, 64, 36, kemudian tambah pengurus kota. Kalau dulatan semua kan 200. Ya, jadi taruhlah 150 atau 160 datang kan begitu. Nah, jadi kita mengerahkan massa itu untuk pagi itu pembukaan ya maksimal sampai jam 11 ya.
Jadi katakanlah di situ 400 orang, baik peserta maupun hadirin yang kita hadirkan ketika pembukaan. Ya, pembukaan itu sifatnya umum. Kita mengundang dari instansi-instansi lain, ya. Wali kota memberikan sambutan, kemudian dari ketua DPRD dan semuanya, Kapolres dan juga instansi lain, mungkin juga bank-bank syariah yang ada di Batam kita akan undang itu di pagi hari maksimal jam 11, ya, jam 11. Nah, itulah ini perlu yang saya sampaikan. Jadi dari pagi jam 11 itu, karena ini pagi belum nyentuh zuhur, berarti itu yang kita siapkan adalah snack box itu yang kita siapkan. Jadi makanya mau tak mau jam 11 harus selesai. Kalau sampai nabrak itu tentunya akan menjadi konsekuensi yang panjang. Karena rencana kita jam 11 apapun ceritanya harus selesai. Ya, kalau sudah lewat zuhur itu hukumnya sudah berbeda. Maka apapun ceritanya tetap jam 11 selesai pembukaan. Ya, pembukaan. Atau maksimal jangan sampai sholat zuhur. Nah, jadi makanya panitia peserta ditambah juga. Kalau saya hitung-hitung lutut baja kan ada 50 ya Pak. 50, Bapak Akbar 35 ya Pak Ustadz kalau semuanya. Semua sekitar 50 juga. Terus kan 50 sekarang udah naik ya. Ya, snack box lagi kan begitu. Jadi secara prinsip seperti itu, jadi nanti panitia akan bisa erang-erangnya, kegiatannya garis besarnya seperti itu, pembukaan 400 orang pagi, jam 11 selesai. Lanjut dengan mubes kita ya peserta saja. Jadi yang lain balik, ya yang berdiri dan balik, yang lanjut peserta, yang kita di KSB, kemudian ketua-ketua kelurahan dan juga pengurus kota itu yang lanjut mubes sampai selesai. Jadi gambarannya seperti itu ya. Saya kira dari saya cukup secara umum saja. Untuk mubes kali ini, barangkali untuk pertama kalinya ini kita menunjuk Lububaja sebagai tempat pelaksanaan, mungkin sekaligus menjadi tuan rumah, dan ke depan mungkin apakah ini menjadi semacam budaya bahwa mubes ini akan kita pergilirkan di antara kecamatan-kecamatan, sehingga kecamatan diberi kesempatan untuk menjadi panitia atau penyelenggara mubes secara bergiliran. Kemudian yang kedua, mubalik hari ini jumlahnya hampir mencapai 1000 orang yang ekspansif melakukan dakwah ke seluruh masjid di Batam. Jumlah masjid kita sudah hampir 1000 masjid, kalau tak salah 781 masjid begitu. Ini menunjukkan bahwa PMB ini bukan organisasi kaleng-kaleng sebenarnya. PMB merupakan organisasi yang diperhitungkan di masyarakat. Karena itu ketika ada perhelatan, mesti ada daya kejut sedikit. Masyarakat mesti dikasih tahu, diberitahu bahwa PMB ada perhelatan. Karena itu menurut saya, kalau nanti ada kawan-kawan yang mau ikut pasang spanduk ucapan selamat, atau mungkin ada kita bicara dulu di radio atau di Batam TV, atau kita expose di media cetak, di media online, pendeknya berita tentang mubes ini harus menjadi perbincangan publik hari ini, sehingga PMB ini betul-betul diperhitungkan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan, sebenarnya tugas SJ itu hanya sampai mulai dari sidang pleno 1 sampai pleno terakhir. Di luar itu tugas pusing. Ada 4 pleno yang kita jadwalkan. Pertama, pleno untuk mengesahkan jadwal dan tatib dan memilih pimpinan sidang. Ini pleno terlama karena tatib ini membahas tentang tertib musyawarah sekaligus tertib pemilihan, dan yang krusial
Tapi pemilihannya kita pernah dulu sampai sampai dikesankan oleh pihak luar membalik ribut gara-gara kita membahas tatib tak selesai pada waktu itu. Jadi tatib pemilihan itu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar rumah tangga. Pertama, prinsip organisasi kita ini musyawarah mufakat. Tapi kalau kita tidak bisa bermufakat, terpaksa kita pemungutan suara. Kalau bahasa kasarnya berlaga. Kita tak sepakat sudut pandang yang dibawa mereka. Iya. Kemudian nanti untuk perlengkapan ya, karena ini tempatnya di Ibnu Sina, nah, jadi nanti kita minta tolonglah sama Pak Miswanto sebagai yang ada di bidang itu, atau Pak Soebul makan ya, Soebul makan ya, untuk menjadikan kira-kira apa kira-kira kekurangan apa yang sudah ada segala macam. Itu saja, supaya kita nggak tumpang tindih. Transportasi ya paling memadai sesuai saja keadaan, karena kan kita bukan acara yang ini. Terus masalah acara nggak masuk dalam undangan biarkan saja humas dan perluasan. Jadi nggak ada hubungan ke acara-acara, khusus saja mengurus teknis di dalam. Jadi dalam hal misalnya rundown acaranya, terus sambutannya siapa, termasuk nanti baru kapan kita mulai membuat mencetak kertas suara, dan tentunya kalau kita sepakat harus ada foto dari calon ketum itu. Nah, deadline-nya kapan mereka calon itu diajukan oleh partainya itu? Nanti setelah job list ini sudah selesai, ada namanya verifikasinya, ya jadwalnya. Oke, ada ya? Iya ada. Oke, thank you. Kita sepakati. Terima kasih.